Apakah surga dan neraka itu gaib? Akan tetapi surga dan neraka kan ada, Pak Ustaz. Di mana posisi surga dan neraka itu sekarang? Sama dengan ruh orang mati. Apakah ketika seorang sudah bertobat, dosa masa lalunya itu tetap dihisab Allah Ta'ala? Illa man taba, bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. 3 syaratnya: taubat, beriman, beramal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka semua perbuatan buruknya dulu bukan sekedar ditutupi Allah, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, diganti Allah dengan yang baik-baik. Kalau sekedar dihilangkan, biasa, diganti Allah dengan yang baik-baik, dengan syarat tidak kembali kepada masa lalu. Ini yang disebut dengan taubatan nasuha. Apakah seorang polisi dalam menangkap penjahat, kalau dia mati ditembak penjahat dan polisi itu syahid? Ya, kalau masuk polisinya tak nyogok. Kalau berangkat dari rumah dengan niat yang benar, polisi jujur, polisi yang dijadikan ikon dulu siapa? Sugeng, Sugeng, polisi yang kata orang jujur. Ini ada panti asuhan, isinya 120 anak yang dibuang. Neneknya buang karena bisu, ibu kandungnya buang karena buta, itu ditampung. Saya tanya, Pak, selama Bapak buka panti ini anak yang dibuang 150. Kalau cerita profesi, siapa yang paling banyak nyumbang ke sini? Nanti kalau saya jawab Ustaz tak percaya, saya percaya insyaallah. Siapa yang paling banyak nyumbang ke sini, Pak? Polisi. Paling banyak polisi. Entah dijadikan money laundry, Allah malam. Yang jelas kata dia, kita husnuzan banyak. Jadi banyak yang baik-baik. Kalau dia berniat baik, dia ditembak. Jangankan menolong harta orang. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati menyelamatkan hartanya dengan cara halal, maka dia mati syahid. Apalagi dia menyelamatkan orang lain, menyelamatkan nyawa orang lain, maka dia mati syahid. Oleh sebab itu kita ini nanti akan dibangkitkan di akhirat sesuai dengan niat kita masing-masing. Maka kita disuruh bangun pagi itu sudah niat baik. Alhamdulillahilladzi ahyana. Kalau engkau menghidupkan aku, maka aku mesti selalu berbuat karena engkau. InsyaAllah niatnya baik. Apakah mati syahid ketika kena bencana kecelakaan pesawat? Orang yang meninggal ketika hamil melahirkan, syahid. Orang yang mati tenggelam, syahid. Orang yang mati kebakaran, syahid. Orang yang ketika kecelakaan bencana tertimpa Gunung Merapi yang terkena di Jogja kemarin, uap vulkanik panas, syahid. Bagaimana cara membedakan syahid tidaknya? Musibahnya sama. Ala niyatihim wa yuhsyaru yaumal qiyamati ala niyatihim. Orang akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Yang dia ada tugas dari kampus untuk penelitian. Berangkat dia dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, sampai ke Jogja kena debu panas, mati syahid. Yang berangkat dari Pekanbaru mau selingkuh, mati juga, mati konyol. Sesuai dengan niatnya mau apa? Makanya kita selalu disuruh berniat baik. Berangkat dari rumah, langkah kaki kanan, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ustaz, apakah kita tahu apa yang dibukti amalan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pak Ustaz tahu tak sholat asar Pak Ustaz tadi diterima Allah apa tidak? Rasanya kalau kami sama Ustaz lebih diterima amal kami, karena Ustaz masbuk tadi. Tahu tak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau tahu diterima, ngapain berdoa? Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, wa tammim taqsirana, sempurnakanlah segala kekurangan kami. Tak ada yang tahu. Maka tak tahu itulah kita selalu berharap. Orang berharap kepada Allah seperti burung yang terbang dengan 2 sayap. Pertama sayap khauf, takut. Yang kedua sayap roja, selalu berharap. Saya takut solat itu tak diterima, tapi saya tak putus asa karena saya senantiasa berharap. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Tidak ada yang tahu siapa dapat solat wusta. Tidak ada yang tahu siapa dapat 1 titik doa makbul hari Jumat. Kenapa Allah tak kasih tahu? Supaya kita senantiasa berharap kepada Allah. Kira-kira apa efeknya kalau Allah kasih tahu? Selesai asar langsung masuk, diterima. Sombong, angkuh. Sengaja Allah buat begitu supaya kita senantiasa berharap. Kita senantiasa merasa diri kita kotor, hina, tidak beramal. Aku merasa sholatku ini kurang ya Allah, makanya begitu salam tadi, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Mestinya kalau sudah tahu bukan begitu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah sudah ada report. Tapi kita tidak bilang alhamdulillah. Astagfirullah. Mungkin tadi dalam sholat itu aku lalai, mulutku mengatakan Allahu Akbar. Tapi nanti aku mau pulang mampir ke mall SKA, nengok-nengok kerudung yang aku banyak silap, banyak lalai tadi Allah. Di saat itu aku katakan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini warfa'ni. 8 yang aku minta kepada engkau. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini warfa'ni. Tapi aku tak ingat entah kapan saja aku ngomong begitu. Ampunkan aku ya Allah. Astagfirullah. Tapi tanda-tandanya ada. Apa tandanya? Ada perubahan pada sikap dan perilaku. Buah daripada ibadah, perubahan. Ibu itu dulu sebelum sholat jilbabnya, tapi setelah sholat alhamdulillah. Bapak itu dulu sebelum haji, setelah haji macam mana? Makin pelit. Kenapa orang Islam berkhitan? Ikhtatana Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim berkhitan wa umruhu samanun, umurnya 80 tahun, bil Qudum. Dia berkhitan di satu kampung namanya Qudum. Qudum itu kampung di Suriah, negeri Syam. Disitulah dia berkhitan. Kenapa berkhitan? Sekarang orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Cina malu-malu kucing diam-diam pergi ke rumah sakit berkhitan. Apalagi sekarang khitan laser tak terlalu sakit, mudah, karena dia risih, ada najis di dalam, kotor, bau, busuk, belum lagi penyebab kanker macam-macam, kanker kulit, kanker macam-macam. Maka mereka diam-diam berkhitan. Jadi secara medis manfaatnya juga secara agama. Yang pertama berkhitan Nabi Ibrahim, hadis dari riwayat Muslim, ada manfaat-manfaat kesehatan. Yang kedua karena kepatuhan kepada Allah. Kalau Allah sudah suruh potong, potong. Andai tak ada manfaatnya sama sekali pun kita tetap potong, karena kita sami'na wa ata'na. Apakah surga dan neraka itu gaib? Akan tetapi surga dan neraka kan ada, Pak Ustaz. Di mana posisi surga dan neraka itu sekarang? Sama dengan ruh orang mati. Bapak kita mati, ya, di mana dia sekarang, Pak Ustaz? Saking penasarannya dia bapaknya di mana, dipasangnya CCTV dalam keranda. Tak ada. Membusuk, dimakan cacing tanah. Di mana dia pergi? Buka kitab judulnya Roh, ditulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Orang yang baik letaknya di Illiyin, orang yang jahat letaknya di Sijjin. Mana dia alam itu? Alam itu gaib. Makna gaib itu apa? Tak ada di depan mata kita. Itu makna gaib. Bukan berarti dia tak ada. Maka kalau mahasiswa hadir, saya panggil namanya Muhammad, hadir. Abdullah, hadir. Pas dipanggil nama Abdurrahman, gaib. Apakah Abdurrahman itu berasal dari alam gaib? Makna gaib itu tidak ada di depan mata kita. Maka ketika sholat, kamu sholat apa tadi? Sholat gaib. Kenapa sholat gaib? Karena jenazahnya tak ada. Kalau jenazahnya ada namanya sholat jenazah. Kebetulan jenazahnya ada tapi di Jakarta, maka disebut gaib. Itu maknanya surga itu gaib. Bertentangan omongan Ustaz. Katanya surga itu nyata. Yang masuk surga itu daging tulang masuk surga. Surga itu di mana? Surga itu di alam yang kita tak nampak di mata kita. Nanti akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apa alam semesta ini? Berapa video yang sudah dikirimkan, di-share kawan-kawan kita. Nanti kalau Bapak pergi umrah, ini Masjid Nabawi, di sebelah kanan ada namanya pameran Asmaul Husna. Itu pameran terbuka tiap tahun. Nonton nanti di situ, menengok. Oh, nanti dihidupkannya video. Posisi Anda sekarang di sini. Anda dilihat dari jarak 1 km, 100 km, 1000 km. Kecil. Begitu halusnya kita. Sedangkan surga kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah engkau kepada ampunan Tuhanmu, wa jannatin, surga, arduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Allah tak tunjukkan sekarang. Kenapa Allah tak tunjukkan? Di situlah letak iman. Nanti kalau kamu lulus, mama kasih hadiah. Apa hadiahnya, Ma? Adalah. Kenapa ibu tak kasih tahu? Ibu mau kasih surprise. Tuhan juga mau kasih surprise. A'dadtu li ibadiyas salihin. Aku mau kasih kejutan untuk hambaku yang soleh. Bagaimana nikmatnya? Mala a'yunun ra'at, tak pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tak pernah terlintas di hati manusia. Tapi dia ada. Itulah iman kita kepada balasan Allah. Kiraman katibin ada, malaikat maut ada, titian siratal mustaqim ada, alam barzakh ada, surga dan neraka ada. Bukan gaib. Dia disebut gaib karena tak tampak di depan mata kita saat ini. Bukan karena dia gaib tak nyata. Dia nyata kalau kita masuk ke dalamnya. Kenapa Allah menciptakan matahari, bulan, planet, cacing, kepiting, kalajengking dan lain-lain? Kenapa? Pak Ustaz,
Kenapa Allah ciptakan babi? Kata jamaah ke saya, ini terlalu banyak, ini bisa diwakili oleh babi saja. Kenapa Allah ciptakan? Dia segan mau nulis, lalu cacing kepiting. Kenapa Allah ciptakan babi? Guru membuat soal multiple choice. Siapakah Presiden Amerika? A. Goh Chok Tong, B. Mahathir Muhammad, C. Jokowi, D. Obama, E. Nelson Mandela. Kenapa dibuatnya 6 A, B, C, D, E? Justru yang benar hanya satu. Lalu kalau begitu guru itu menyesatkan muridnya? Tidak. Saat itu dia sedang menguji muridnya. Dia sedang menguji, kira-kira muridku ini bisa tak membedakan antara gocok tong yang putih bersih dengan Obama yang hitam legam? Tahu tak dia membedakan ini? Begitu juga Allah ciptakan. Ini kuciptakan makhluk namanya kambing, lalu kuciptakan lagi namanya kucing, yang ini kuciptakan babi. Secara keturunan ini yang paling banyak anaknya, 13 sekali lahir. Yang ini hanya 2 ekor. Ini murah, bakso babi murah, sepatu kulit babi murah, karena banyak pertumbuhannya, populasinya, maka dia murah. Mana yang kau pilih? Ketika berhasil memilih dengan penuh kesadaran memilih babi, haram. Makanya kajian kita tadi, Allah buat kita hidup untuk berjihad memilih. Kau pilih ini atau kau pilih ini. Berada pilihan di hadapanmu. Kami kasih kau akal sehat, kami kasih kau Quran, sekarang kau pilih. Kau pilih kambing atau pilih babi? Kenapa Allah ciptakan cacing? Ada namanya Al-Jahiz, ulama, dia peneliti. Dia teliti makhluk yang tak punya mata, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Namanya cacing. Kalau ada bapak yang bisa membuktikan mata cacing, tunjukkan saya di mana matanya. Tapi Allah kasih dia kehidupan yang luar biasa. Dia tidak bisa melihat matahari, maka dia hidup di dalam tanah. Gelap, tak punya mata, tapi dia tetap bisa makan dan hidup. Karena Allah berjanji, "Wa ma min dabbatin fil ardi", segala makhluk yang bergerak di atas muka bumi, illa 'ala Allah rizquha, dijamin Allah rezekinya. Yang dimaksud dengan dabbah, kalau dia bergerak melata. Cacing menggerakkan perutnya, lalu dia bergerak, maka setiap dia bergerak, dia dapat makan, dia hidup. Belum ada cacing yang mati karena kelaparan kalau dia tidak bergerak. Kalau dia bergerak, dia hidup. Dia menghindari dimangsa, maka dia masuk ke dalam. Kalau dia kita gali, kita muncul ke atas, dimakan ayam, mati dia. Tapi dia tetap bermanfaat buat makhluk lain. Oleh sebab itu, orang yang tidak menggunakan matanya, telinganya, tak menggunakan potensi dirinya, Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka lebih hina daripada binatang. Bal adall, lebih hina daripada semua binatang. Untuk apa Allah buat ciptakan planet? Ini matahari. Lalu di samping matahari itu ada Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, semua berkeliling. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tak mungkin berjumpa dengan bulan. Walal lailu sabiqun nahar. Malam tak mungkin mendahului siang. Wa kullum fi falaki yasbahun. Semuanya berkeliling pada garis edarnya masing-masing. Seandainya matahari itu menjauh sedikit saja, kita membeku. Seandainya matahari itu mendekat sedikit saja, maka kita pula akan terbakar. Siapa yang mengatur itu? Dzalika taqdirul azizil alim. Itu pengaturan Allah yang sangat luar biasa. Ini matahari, ini bumi. Maka cahaya matahari langsung ke bumi. Tiba-tiba pada masa tertentu datang bulan di tengah. Tertutup. Itulah yang kemarin tak nampak cahaya matahari. Ada yang sempurna, ada yang sebagian. Tertutup cahaya matahari, tak sampai ke bumi karena ada bulan di tengah. Dulu orang kafir bingung, kemana bulan? Sudah ditelan oleh serigala namanya skol. Karena skol sudah menelan, maka mesti dipukul piring kuat-kuat supaya serigala itu terkejut dan memutahkan matahari lagi. Itulah kenapa saya tanya salah seorang kawan, itu di kampung kamu apa tradisi kalau berhana? Semua mukul periuk belana, katanya. Ternyata tradisi itu sama dengan yang ada di Viking. Di Cina juga begitu. Orang Cina memahami ketika matahari itu menghilang, itu karena ditelan oleh dewa katak. Mereka punya dewa katak yang besar. Nah, itulah patung dewa katak yang diletakkan di atas meja dekat tempat duit. Katak menelan duit, ada duit di dalamnya. Karena mereka percaya kepada katak. Dewa katak yang besar ini menelan matahari. Lalu dipukulkanlah segala ributan mercon-mercon supaya katak itu terkejut, dimuntahkannya lagi matahari. Agama Islam nampak dia bukan agama ilusi hayalan. Justru ketika terjadi gerhana, tak ada pukul-memukul, kita berdoa kepada Allah dengan solat kusuf gerhana matahari. Bukan karena itu terjadi. Nabi mengatakan, inna syamsa wal qamar, matahari dan bulan, ayatani min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Yang dilihat bukan mataharinya, tapi Allah yang mengaturnya. Kenapa tidak terjadi tabrakan? Wa kullum fi falaki yasbahun. Semuanya berada di garis edarnya masing-masing. Ketika orang memahami itu, dia akan melihat, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia.